Nama saya Ika Wayu Kumalasari, NIM 190-210-204-198 dari kelas D PGSD Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum atau uji coba terkait dengan pencemaran air. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Dalam praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada air, lalu yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga satu buah sendok, lalu ada kertas label yang digunakan untuk melabeli gelas plastik, lalu ada stopwatch. Di sini saya stopwatch menggunakan dari handphone ya. Lalu ada 7 buah gelas plastik di mana masing-masing gelasnya telah diberi label dan diberi presentase yaitu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan juga 0%. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan deterjen secukupnya dan juga 7 ekor ikan yang masih hidup. Lalu kita masuk kepada prosedur atau langkah-langkah. Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, langkah yang pertama yaitu kita menuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Setelah itu, kita tuangkan air ini yang sudah kita tuangkan ini ke dalam gelas plastik dengan label presentase 0% sebanyak 125 ml. Setelah sudah, lalu kita tuangkan 1 gram deterjen atau sejumput deterjen ke dalam gelas ukur yang telah dengan sisa air 125 ini. Kita masukkan deterjennya lalu kita aduk. Setelah itu kita tambahkan air lagi sebanyak 125 ml hingga di dalam gelas ukur ini tertuliskan 250 ml air. Setelah sudah, kita tuangkan larutan air deterjen ini ke dalam gelas plastik dengan presentase 100% sebanyak 125 ml. Setelah sudah, kita tambahkan air lagi sebanyak 125 ml hingga 250 ml di dalam gelas ukur ini. Setelah sudah, kita tuangkan larutan deterjen ini ke dalam gelas plastik dengan presentase label 50% sebanyak 125 ml. Setelah itu, kita tambahkan air lagi sebanyak 125 ml hingga 250 ml di dalam gelas ukurnya. Setelah itu, kita tuangkan larutan ini ke dalam
dalam gelas plastik dengan label persentase yang 25% sebanyak 125 ml. Setelah sudah, kita tambahkan lagi air sebanyak 125 ml sehingga di gelas ukurnya itu sebanyak 250 ml ya. Kita tuangkan larutan ini ke dalam gelas plastik dengan label persentase 12,5% sebanyak 125 ml. Langkah selanjutnya pun sama, masih kita tambahkan dengan air 125 ml ke dalam gelas ukur. Setelah itu, kita tuangkan ke dalam gelas plastik dengan label persentase 6,25% sebanyak 125 ml. Setelah itu sama juga, kita tuangkan air, kita tambahkan air lagi ke dalam gelas ukurnya sebanyak 125 ml. Dan setelah itu kita tuangkan ke dalam gelas plastik dengan label persentase 3,1% sebanyak 125 ml. Setelah menuangkan air ke dalam masing-masing gelas plastik dengan label persentase dan konsentrasi air yang berbeda-beda, kita masukkan masing-masing ikan ini ke dalam 7 buah plastik dengan label persentase berbeda ini. Setelah memasukkan masing-masing ikan ke dalam masing-masing gelas dengan konsentrasi air yang berbeda-beda, setelah itu kita amati apa yang terjadi pada ikan-ikan ini ketika kita masukkan ke dalam air dengan konsentrasi yang berbeda ini. Kita tunggu dalam waktu 10, 20, 30 hingga 40 menit. Pada menit ke-10 bisa kita lihat pada gelas yang berlabelkan 100% ikannya sudah tidak sehat, sudah tidak ada pergerakan. Lalu di dalam gelas yang berlabelkan 50% juga sama, ikannya sudah tidak sehat. Untuk yang 25%, ikannya pergerakannya juga sudah melemah, sudah kurang sehat. Lalu yang 12,5% juga tidak sehat, pergerakannya juga sudah lemah. Yang 6,25% juga tidak sehat. Untuk yang 3,1% ini masih ada pergerakan, tetapi pergerakannya sudah mulai melemah, tidak seaktif awal tadi. Dan untuk yang 0% masih sehat dan masih bergerak aktif seperti awal tadi. Pada menit ke-20 bisa kita lihat di dalam gelas dengan persentase 100% itu ikannya sudah tidak sehat.
Dapat kita lihat juga di dalam gelas dengan presentasi 50% sama, ikannya juga tidak sehat, tidak ada pergerakan, pergerakannya sangat lemah. Lalu untuk 25% tidak sehat juga, tetapi masih ada pergerakan walaupun lemah, sangat lemah. Untuk 12,5% juga tidak sehat. Lalu untuk 6,25% sama, tidak sehat. Dan untuk yang 3,1% ini mulai melemah ikannya. Untuk yang 0% masih tetap sehat sama seperti awal tadi. Bisa kita lihat pergerakannya sangat aktif. Pada menit ke-30 dapat kita lihat untuk ikan yang berada di gelas dengan presentasi 100% sudah tidak sehat. Lalu yang di 50% sama, juga tidak sehat, sudah tidak ada pergerakan. Untuk yang 25% bisa kita lihat juga sama, tidak sehat ikannya, sudah tidak sehat. Untuk yang di gelas 12,5% juga tidak sehat ikannya. Untuk yang 6,25% juga tidak sehat ikannya, bisa kita lihat. Untuk yang 3,1% juga tidak sehat, juga sudah tidak sehat. Dan yang untuk di 0%, ikannya masih tetap sehat dan bergerak aktif, bisa kita lihat, sama seperti awal tadi. Pada menit ke-40 bisa kita lihat di gelas plastik dengan label yang 100% itu ikannya sudah mati, bahkan sedikit mengeluarkan darah. Lalu di 50% juga sama, ikannya juga mati, tidak ada pergerakan sama sekali. Untuk yang 25% juga sama, bisa kita lihat ikannya sudah mati, sudah tergeletak ya. Untuk yang 12,5% juga sama, ikannya sudah mati, tidak ada pergerakan sama sekali. Dan untuk yang 6,25% juga sama, ikannya juga sudah mati, tidak ada pergerakan sama sekali. 3,1% sama, ikannya sudah mati, tidak ada pergerakan sama sekali. Dan untuk yang di 0%, ikannya masih tetap sehat, bahkan pergerakannya pun masih aktif, masih sangat aktif, sama seperti awal tadi ya. Bisa kita lihat pergerakannya sangat aktif. Sekian rangkaian praktikum yang sudah saya lakukan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.